Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membahas tema pencabutan larangan ekspor CPO dan turunannya. Saya juga masih ditemani Bang Lisman Manurung MSc PhD, pengamat kebijakan publik dan juga dosen di Universitas Indonesia. Bang Lisman, kalau Bang Lisman sendiri, bagaimana kemudian tanggapannya terkait dengan sudah dicabutnya pelarangan ya, CPO dan juga turunannya. Apakah kemudian ini juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin masih sempat tertunda, Bang? Tidak, ya. Jadi penyelesaiannya yang harus dilakukan adalah kita harus mendorong sektor usaha untuk memperluas industri hilir yang bisa menyerap CPO, gitu loh. Karena ada 200 jenis produk yang bisa memanfaatkan CPO. Jadi kita tidak hanya fokus kepada ekspor, tetapi kita mendorong terbentuknya industri sabun, es krim juga. Es krim itu bahannya CPO, ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita mempunyai begitu banyak begitu banyak industri hilir, ya, penyerapan terhadap produk pertani ini minimal bisa dibawa ke gudang mereka lah, ya. Bisa dibawa ke gudang mereka sehingga permainan harga, ya, permainan harga di pintu pabrik itu tidak terjadi. Maksudnya begini, karena pabrik tiba-tiba bisa bilang gudang kami cukup ya, tapi kalau Anda bisa menurunkan harga, saya usahakan gitu. Sekarang harganya tinggal bukan 2.000, Pak. Kalau 1.500 mau nggak gitu. Petaninya kan mau bilang apa? Daripada bawa pulang, ya kan? Jadi kita harus mendorong supaya semakin banyak industri kecil, ya, semakin banyak industri kecil yang menyerap produk CPO. Dengan begitu stabilitas terjaga. Atau ya, mendorong petani yang lebih sudah mulai maju, membisikkan pada dia, coba bikin pabrik mentega. Ya jari kan, apa nggak bisa diajarin sih sekarang ini kan? Atau nggak apa-apa, latih dulu bikin sabun, bisa kok gitu kan. Karena waktu di pusat diklat itu kan yang saya ajar itu kan S1 pertanian, dan juga D4 perkebunan sawit. Mereka bikin sabun, kan itu kan dikerjain mereka juga, produk-produk yang sederhana gitu kan. Ya, kita lihat ini sabun hasil kerjanya, iyalah, gimana kamu kerjain? Ya ini kan apa susahnya, cuma minyak jadi sawit, jadi sabun. Terus apalagi yang bisa? Parfum, mereka bikin parfum ya. Waduh, luar biasa ya. Maksud saya adalah harus sesegera mungkin pemerintah itu mendorong petani-petani yang sudah punya potensi, karena catatannya gini, Mbak, kalau mereka sudah punya 20 hektar, ya, itu sudah nyicil mobil mobil bagus lah. Nah, itu sudah mobil bagus, itu sudah tren itu. Padahal banyak mereka yang punya 20 hektar ya, karena dilihat begini, 10 tahun yang lalu harga CPO tidak seperti sekarang ya. Ini 2 kali lipat naiknya sampai sekarang, karena dunia sekarang butuh untuk digunakan menjadi solar untuk macam-macam ya. Artinya ketika seluruhnya beralih kepada mobil listrik dan segala macam, pertanyaannya adalah emang listriknya dari mana? Kan dari mesin listrik juga kan, pembangkitnya pakai apa? Pakai solar. Nah, jadi artinya kemakmuran mereka itu memang tidak terduga-duga, karena 10-15 tahun yang lalu masih biasa-biasa. Dan kalau Mbak Dea pergi ke perkampu pertanian mereka itu Fortuner biasa di sana. Nah, mereka ini harus diubah cara berpikirnya supaya kenapa tidak mereka membuat industri sendiri. Ya kan dihasilkan nih. Nah, apa dampaknya? Ya, dia tidak terlalu tergantung untuk satu pemasokan ya. Dia tidak hanya akan memasok supaya diekspor. Dia bisa mengalihkannya, misalnya kalau dia sudah punya produk-produk usaha kecil, ya sabun misalnya, ya sudah bikin sabun aja dulu, 2 rumah kayak 3 rumah dia jual kan. Atau dengan begitu dia bisa berbisnis. Orang bisnis itu kan pinter kan, pas lagi dia banting harga atau kasih utangan dan seterusnya, ya nanti diambil lagi. Tidak seperti sekarang gitu. Bisa
tersudut oleh strategi-strategi dari ya biasa usahakan begitu. Kalau udah usaha besar ya permainannya sudah begitu. Nah, jadi artinya kita dorong pemerintah, kita suruh anjurkan pemerintah coba mereka difasilitasi. Ada manfaatnya juga daripada mereka menjadi sangat konsumtif ya, jor-joran, sebelahnya pakai Fortuner ganti lagi dan seterusnya, padahal ya sampai kemana kan gitu. Nah, tapi kalau dikasih fasilitasi saya kira diajak dan kemudian diyakinkan bahwa ini juga membantu negara dan seterusnya, ya mereka akan melakukan. Dan setelah melakukan pasti tahu bahwa itu untungnya banyak. Yalah, kalau dia bisa membuat ice cream sendiri, es krim kan mahal di mall ya, bikin aja es krim yang murah kan, seperti itu. Jadi tidak hanya semata-mata hal itu. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, baik juga kalau pemerintah melindungi satu kegiatan-kegiatan industri hilir yang sifatnya sederhana, yaitu pabrik minyak kelapa sawit kecil gitu loh. Karena yang sekarang kan besar ya. Kecil itu memang ada kelemahannya. Dia tidak banyak alternatif produk sampingannya, tidak bisa diproses dengan mudah. Tapi tetap beruntung gitu loh. Dia misalnya menghasilkan minyak, terus yang lainnya juga tidak dihasilkan dari situ. Contohnya, kalau udah pabrik besar itu, sisa-sisanya itu dibakar dan dijadikan uap, dan uap menggerakkan turbin listrik. Jadi dia bisa begitu ya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Kadang-kadang disebutkan bahwa kamu jangan bikin yang kecil, nanti kamu kan kalau beli yang besarnya udah dong, itu aja sudah 20 miliar, 30 miliar. Akhirnya takut kan. Padahal sebetulnya kalaupun dia hanya berproduksi misalnya secara bisnis keluarga, tetap akan bisa beruntung ya. Dengan hanya memfokuskan diri pada minyak goreng kan. Bahkan kalau perlu pemerintah punya strategi, kenapa tidak mereka dibina sebanyak-banyaknya untuk punya usaha dari tanam, tumbuh, dan kemudian sampai minyak goreng. Udah, suruh aja mereka sampai minyak goreng. Soal packing, ada Kementerian Perindustrian, mereka yang kasih package-nya. Dan itu saya kira juga menarik, karena saya lama dulu di Australia. Di sana itu Mbak, anggur itu adalah industri rumah tangga. Dan mereka punya sekitar 8 ribuan produk anggur yang kita lihat yang di mall-mall itu adalah produk usaha-usaha yang hanya dikerjakan oleh mungkin 2-10 orang pegawai, dan itu ya makmur. Mereka kan memproduksi itu. Nah, muncul minyak goreng yang tulisannya di situ Lamongan gitu, emang di Lamongan bikinnya kan gitu ya, atau Balikpapan, bikinan Balikpapan dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang mungkin, yang penting selama dia misalnya sudah ada dari pemeriksaan dari POM ya, sudah dia layak minum, dan kemudian semua bentuk kualitas dijaga oleh pemerintah, ada kontrol, bisa masuk pasar, why not? Karena sekarang kalau kita tergantung pada perusahaan-perusahaan besar ini, ya beginilah keadaannya. Bisa hilang begitu aja kan gitu. Baik, ini menarik sekali ya Bang Lisman ya. Ini bahwa ada satu mindset yang kemudian juga ini harus didorong pada para petani dan juga mungkin buruh kelapa sawit ya di Indonesia, yang kemudian juga bisa mengembangkan produksinya sendiri tanpa kemudian berangkat ke pabrik. Ini kalau terus-menerus seperti ini, ya kesejahteraannya juga pasti akan seperti ini terus begitu ya Bang Lisman. Persis. Ya. Dan mungkin selain ada lain tadi dari sisi mungkin pemberdayaan para petani dan juga buruh kelapa sawit, bagaimana kemudian pemerintah juga harus membereskan di sektor perusahaan-perusahaan besar ini, Bang Lisman? Kalau saya lihatnya, karena terbaik itu dalam perekonomian itu sebetulnya intervensi pemerintah itu harus sekecil mungkin atau harus secerdas mungkin. Nah, caranya seperti apa? Kalau pemerintah membina usaha-usaha kecil ini dan dalam tempo 5 tahun muncul ada ratusan industri hilir, udah selesai urusannya. Mereka kan nggak ada masalah kan? Kalau ada ada perubahan harga di luar negeri, mereka CPO-nya ya dikasih nih, jualin ke sana. Tapi kalau turun, dia olah sendiri kan? Dia akan bikin diperbesar, apakah itu bikin sabun, macam-macam. Artinya apa?
Ini hanya kita mau membuka dan merubah perspektif mereka aja. Jadi contohnya seperti kita lihat kemajuan kita di kesehatan ya, pelayanan kesehatan kita kan. Kalau kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu rumah sakit itu harus ada orang ahli asing untuk mengelola. Sekarang rumah sakit banyak. Ya ada juga sih mula-mulanya pada nggak sehat, tapi lama-lama kan jadi mahir juga kan. Diobatin tapi nggak penuh gitu kan, masih sakit lagi bolak-balik, tapi setelah beberapa saat pengalaman kan bertumbuh. Jadi kalau yang ideal menurut saya mengatur, karena begini, waktu mengatur itu Mbak ini sekarang jadi menteri ya, ayo atur sana gitu kan. Pengatur kedua itu masih baik hati, pengatur ketiga udah berubah hatinya, keempat udah nendang orang kan, kalau kamu mau cepat ke sini. Nah yang ini yang saya selalu khawatir ya. Tetapi kalau kita bangun dia, pemerintah melakukan melalui intervensi kebijakan strategik gitu loh. Kebijakan strategik artinya diusahakan fasilitasi di sini supaya dampaknya nanti ya, supaya dampak produk-produk dari petani itu kalau tidak bisa diterima untuk produk untuk jual luar oleh karena banyak alasan, mereka masih menilai bahwa dengan sedikit bekerja keras, ya tenaga berarti ya, bukan dibuang tuh hasilnya ya, diolah sudah ada mesin sabun yang sudah tersedia sama dia selama ini tidak dipakai karena masih lebih untung untuk menjual TBS, ya kan? Ya biar aja lah sabun belilah dari tempat lain gitu kan. Nah ketika dia terdesak harus beralih ke sini, dia tetap masih bisa hidup kan, bahkan mungkin akan kreatif kan. Nah kreatifnya di mana? Sabunnya sama, dia bikin packagingnya luar biasa kan, ada gambar artis terkemuka gitu kan, malah untungnya malah jadi kemana-mana gitu loh. Nah jadi artinya kita dorong petani-petani kita itu bukan hanya didorong ya, dimudahkan, nggak apa-apa dimudahkan, karena yang saya perhatikan waktu saya di Australia, pemerintah sangat memudahkan. Kemudahannya gini, di semua kebun anggur itu di bawah tanah sudah ada saluran air. Sampai kemana-mana. Jadi dia tinggal nanam aja, buka kerannya ada gitu. Jadi sangat-sangat kalau saya bilang subsidi besar-besaran ya. Coba aja, kita aja nggak punya saluran air kan ke rumah kita ya. Ini kebun-kebun itu, saluran air ada kemana-mana disiapkan negara kan gitu. Nah, kalau pemerintah misalnya sampai ingin mengatasi ini secara strategik ya, saya kira ya arahnya ke situ. Karena ketika kita harus berurusan dengan pebisnis besar, ini nggak mudah mengendalikannya, Mbak. Yang disuruh datang itu pulang-pulang sudah kok jadi loyo gitu kan, loyo kenapa? Karena datang lagi sampai habis, ya kan? Ya saya kira mengertilah maksud saya gitu loh. Jadi artinya itu bisa kemana-mana arahnya. Tapi kalau dari awal pemerintah sudah punya strategi bahwa keadaan yang harus kita ciptakan adalah mereka harus bisa sendiri kalau perlu kan gitu. Karena itu yang dilakukan Malaysia. Jadi Malaysia tidak ada masalah. Mereka punya banyak sekali daftar industri hilir untuk menyerap CPO itu. Jadi seberapa besar pun produk mereka berlebih bisa dipasarkan ke situ. Nanti dengan strategi harga di pasar ya nggak masalah kan. Kan bisa saja harga sabun menjadi turun ya, tapi pabrik pasti tidak rugi pabrik sabun ya. Yang rugi adalah petani ini ya. Kenapa? Karena kalau begitu dia ditolak di pintu sana, udah selesai. Pengennya itu udah dia bawa TBS ke pabrik, terus bilang pabrik, waduh udah jam berapa ini terlambat. Begitu disebut pulang itu sudah nangis, nggak bisa apa-apa kan gitu. Dan yang nyuruh juga kan cuma disuruh aja kan, pintunya tutup. Baik. Ya begitu kira-kira. Baik, ini perlu ada perspektif lain dan juga dukungan dan dorongan dari pemerintah ya untuk kemudian memberdayakan para petani kita, para petani kelapa sawit. Betul. Bang Lisman, kita masih ada, kita akan lihat beberapa pertanyaan Bang Nia sudah masuk di kanal YouTube Sultan TV, nanti kita akan membacakan. Usai jeda pemirsa, kami akan kembali dalam talk show Bincang Hari.